Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Damasraya akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya bersama dua orang rekan saya sendiri Yeni Herlina SPD mengajar di SDN 09 Kota Salak dan Pak Rizky Fatlan Rizky Pulungan dari SMP Negeri 6 Pulau Punjung. Dan saya Yuyun Lestari dari UPT SDN 11 Kota Salak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iyun. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana keadaan Bu Iyun sekarang? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oh ya, Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, rencana ingin coaching dengan Pak Rizky. Oh gitu. Baik Bu, kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Iya, Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Eh, nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Saya sudah siap, Bu. Terima kasih Bu Yeni yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat di saat saya melakukan coaching nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya jelaskan dan juga akan bertanya kepada Ibu. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati poin-poin proses coaching dan menilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching berikut. Pertama, ketika coaching nanti, apakah Ibu melakukan percakapan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Nah, selain itu saya juga mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coachi atau belum. Nanti saya akan mendengarkan respon dari coachi apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, di mana yang telah kita ketahui bersama bahwa prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coachi, menggali potensi coachi yang proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Ya, Bu. Baik Bu, mudah-mudahan saya nanti ketika coaching saya dapat melaksanakan semua langkah-langkah sesuai dengan rubrik penilaian yang Ibu sebutkan tadi. Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bolehkah Bu? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Bu. Ya. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Bu. Di antara 3 kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifik dari 3 tadi yaitu yang pertama mendengarkan aktif, Bu.
Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada koci tersebut. 2 itu saja, Ibu. Oh, jadi dua. Baik. Jadi Bu Yuyun memilih dua kompetensi yang ingin diobservasi hari ini, yaitu Iya, Bu. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Nah, Iya, Bu. kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini apa, Bu? Kira-kira nanti indikator ketercapaian yaitu yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan banyak mendengar, Bu. Kemudian yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka. Eh, Baik, Bu. Demikian ya, Bu, kegiatan praobservasi kita hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Ya, Bu. Eh, Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Rizky. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Yoyon, sehat. Hanya saja akhir-akhir ini saya punya problem, Bu. Ada apa ini, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Hmm, jika Ibu ada waktu dan nggak keberatan, saya ingin ngobrol bentar sama Ibu. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya sekarang ada waktu kosong, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin dari percakapan kita ini nanti, Bu, eh, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya alami sekarang. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya bisa menemukan gambaran tentang apa yang akan harus saya lakukan. Nah, memangnya ada masalah apa, Pak Rizky? Jadi begini, Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di bidang studi saya tidak begitu semangat belajar. Bahkan tugasnya pun jarang dikerjakan. Dia hanya membuat saya pusing. Jadi kadang ketika proses belajar itu konsentrasi saya itu hilang gara-gara anak yang satu ini. Oh, baik, Pak. Tadi Bapak menyatakan ada siswa yang kurang semangat belajar dan tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak telah menyelidiki atau menelusuri penyebab masalah ini? Sudah Bu Yun, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Apa yang salah dengan saya? Lalu, berdasarkan pengamatan dan percakapan Bapak dengan anak tersebut, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Bapak? Jadi gini Bu, setelah saya amati dan tanyakan kepada beliau, kepada anak itu, ternyata anak tersebut tidak suka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena teks yang disajikan kadang terlalu panjang, jadi membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Jadi itulah hasil dari pengamatan saya. Jadi anak itu karena materinya, ya ini kan materinya panjang, ada ayat, ada hadis. Jadi itulah yang membuat anak itu agak malas kalau dengan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada anak tersebut?
Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa aktif mengikuti pelajaran saya dengan baik, layaknya seperti murid-murid yang lainnya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Begini ya Bu ya, berdasarkan pengamatan saya, mungkin juga bisa jadi saya itu kurang menerapkan metode dengan baik. Sehingga anak tidak semangat mengikuti pelajaran dengan saya. Jadi hal yang akan saya terapkan mungkin adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak ini. Kemudian di samping itu mungkin bisa jadi memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut tertarik dan berminat untuk belajar pada mata pelajaran saya. Baiklah Pak, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kalau sebenarnya banyak sih. Permasalahannya kan dengan anak ini saja. Kalau dengan anak yang lain rata-rata berhasil lah. Tapi uh, metode yang berhasil saya lakukan itu di kelas-kelas yang lain atau dalam pembelajaran yang lain itu adalah berupa membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok. Jadi mereka menyampaikan pesan apa yang mereka baca secara berantai. Yang secara otomatis siswa akan tetap membaca teks yang disajikan. Namun tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya semua siswa terlibat aktif dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, luar biasa sekali Pak Rizky. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode yang pernah Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid tersebut? Kalau menurut saya peringkatnya berada dalam kisaran antara 8 sampai 9 Bu Yun. Oke, baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencananya saya akan melakukan atau segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang pernah saya terapkan pada peserta didik yang lain atau di kelas-kelas yang lain. Serta saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun segi diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Sebenarnya di sekolah ini banyak sih yang bisa membantu dalam menyusun rencana ini. Itu ada kepala sekolah, ada guru-guru senior, ada guru penggerak juga ada Bu. Bahkan guru PP juga ada. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Namun hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya Bu ya, semuanya kan butuh proses. Benar sekali Bapak. Nah,
kapan Bapak bisa melaksanakan rencana ini? Hmm, kayaknya secepatnya ya Bu Yun ya. Agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik. Ya, bagus sekali Pak Rizky. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus, kemudian belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Ya, baik Bapak. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana, baik ia dukungan moral, sebenarnya eh, susah juga saya dapatkan di sekolah, baik ya dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten menjalaninya. Nah, baiklah Bapak, semoga rencana ini berjalan dengan baik ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang dengan saya? Eh, saya sudah merasa lega dan senang sekali rasanya Bu Yun, karena Ya Pak. dengan kita mengobrol seperti ini, saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah Pak kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak tanyakan? Saya rasa cukup ya Bu ya. Kemudian saya banyak ini berterima kasih sama Bu Yuyun karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Yun. Saya nggak tahu lagi harus membalas dengan apa ini sama Bu Yun. Biasa saja itu, Pak. Itu sebenarnya tadi semua yang Bapak sampaikan itu adalah pengembangan dari diri Bapak sendiri yang selama ini terpendam. Jadi dengan kegiatan coaching ini muncullah dari diri Bapak. Sebenarnya sudah ada dari Bapak itu. Oke, saya juga senang sekali dapat mendengarkan cerita Bapak hari ini. Semoga kita dapat selalu berbagi ya, Pak ya. Sampai jumpa lagi, Bapak. Assalamualaikum. Oke Bu, terima kasih banyak. Semoga Bu Yuyun juga nggak pernah merasa bosan ketika saya nanti membutuhkan bantuan Bu Yuyun. Ya Bu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang Ibu lakukan tadi, prosesnya sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaannya melakukan coaching tadi, Bu? Alhamdulillah Bu, pada saat saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia dan bisa bercerita banyak dengan Pak Rizky tadi, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Iya, Bu. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, Bu, yang dimulai dari tujuan,
identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari Pak Rizky tadi, Bu, Ya. untuk menemukan dari permasalahan beliau. Iya, iya. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang ingin Ibu harapkan dari coaching tadi. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu selama Ibu melakukan coaching bersama Pak Rizky tadi. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Ibu telah berhasil melaksanakan coaching dengan baik. Eh, Pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita dan sesuai yang saya amati tadi ada beberapa catatan yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan berdasarkan alur cerita dengan menanyakan tujuan, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach. Nah, kemudian saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Dengan kata lain, sudah ada kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan Koci Pak Rizky tadi. Nah, tapi untuk ke depannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching tadi, Bu, hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami lagi alur tirta dan prinsip coaching supaya coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Oke, Bu Iyun, luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching-coaching berikutnya. Ya, amin, Bu. Terima kasih. Eh, Baik, Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky, Ya, Bu terima, Yeni. terima kasih juga Ya, Pak Rizky dan Bu Assalamualaikum. Yuyun. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya, Bu. Iya. Stop dulu ya.